Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Taufik Rahim, NIM 2023-9135. Sini saya akan menyampaikan dari materi chapter 10, yaitu rantai sinyal analog. Seperti yang kita tahu, dunia nyata itu hanya memiliki data analog. Oleh karena itu, ketika kita ingin memprosesnya dalam komputer, kita perlu mengubahnya menjadi digital, yaitu 0 dan 1. Di mana analog sinyal chain sendiri adalah proses yang akan menjembatani keduanya. Selanjutnya, di sini ada sensor yang akan mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik, di mana terdapat sensor pasif dan juga sensor aktif. Contoh dari sensor pasif di sini adalah termistor, yang di mana resistansinya akan berubah sesuai suhu dan tidak perlu adanya daya tambahan. Di sini juga ada sensor aktif, yaitu seperti IC, yang membutuhkan suplai daya untuk memproses perubahan datanya. Kemudian dalam pengubahan sinyal diperlukan op-amp, di mana sinyal dari sensor itu biasanya hanya sekecil puluhan milivolt. Eh, Milivolt tersebut terlalu kecil untuk diubah menjadi ADC. Oleh karena itu, op-amp yang akan menguatkannya supaya pas dengan rentang sekitar 0 hingga 3,3 volt. Di sini ADC memiliki dua tahap, yaitu sampling dan kuantitasi, di mana sampling akan mengambil snapshot dari tiap interval waktu dan juga kuantitasi, yaitu membulatkan ke level diskrit terdekatnya, sehingga akan menghasilkan 0101. Sini terdapat sampling yang mengikuti aturan Nyquist, di mana frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal. Kalau kurang, sinyalnya akan sulit terbaca dan akan menghasilkan frekuensi yang salah. Seperti dilihat pada diagram di sini. Di sini resolusi ADC akan menentukan seberapa detail dari pembacaan nantinya. Makin banyak bit yang dibaca, makin kecil satu LCB-nya, maka pembacaannya makin halus nantinya. Dan juga konversi ini juga nanti akan menghasilkan waktu yang lama. Nah, di sini ada angka digital yang akan menghasilkan tegangan analognya, seperti pada uh, gambar di sini. Input digitalnya bisa diubah menjadi analog dengan menggunakan IC R2R, ladder, di mana nanti dari input digital itu akan diubah menjadi analog. Nah, dari penyampaian materi tersebut ada rangkuman bahwa dunia nyatanya akan menghasilkan nilai analog seperti suhu atau tekanan dan kemudian akan dibaca oleh sensor, dan nilai dari sensor akan dikuatkan oleh op-amp sehingga menghasilkan ADC, yaitu 0101. Kemudian nilai dari bit ADC tersebut bisa diubah kembali menjadi analog dengan adanya proses perubahan DAC. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya Ya, untuk petani. Di situ kan tadi ada menyebut mengenai aliasing ya. hmm, Nah, untuk aliasing itu sendiri apa ya? Boleh tahu? Terima kasih. baik. Langsung saja ya disebutkan apa itu aliasing. Jadi secara sederhananya aliasing itu sebenarnya adalah fenomena di mana sinyal yang disampling tadi itu eh, dengan frekuensi yang terlalu rendah akan menghasilkan sinyal yang palsu pada frekuensi lainnya. Nah, untuk menghindarinya, makanya akan digunakan si anti-aliasing filter untuk menghasilkan ADC yang bagus. Gitu. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Taca. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sefani Jatan dari Rincap dengan NIM 23-123. Izin bertanya, tadi kan sempat disinggung soal Nyquist gitu. Nah, emang apa sih Nyquist Principle dan kenapa itu penting buat ada di konversi sinyalnya gitu? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Jadi dari prinsip Nyquist itu,
di mana prinsip Nyquist itu menyatakan bahwa frekuensi sampling yang harus diambil itu minimal 2 kali dari, frekuensi tertinggi dari sinyal yang ingin diubah. Nah, di situ jika tidak terpenuhi sinyal yang, ingin diubah itu akan, eee, tidak bisa terbaca dengan akurat, begitu. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, izin bertanya. Tadi kan disinggung mengenai sensor aktif dan sensor pasif. Nah, boleh dijelasin ulang lagi nggak perbedaan dari sensor aktif dan sensor pasif itu? Baik, kita langsung ke sensornya. Oke, perbedaan dari sensor aktif dan pasif itu di mana sensor aktif itu akan menghasilkan sinyal listrik sendiri sebagai respon terhadap, pembacaannya seperti termokapel ya, yang akan membaca suhu juga. Tapi di sini juga ada sensor yang akan membaca suhu, tapi dia pasif, di mana dia akan mengubah besaran seperti resistansi atau kapasitansinya untuk, membutuhkan sumber daya yang eksternal untuk menghasilkan informasinya, begitu. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.